Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin wa arsalahu rahmatan lil alamin. Hadirin sidang sholat jamaah tarawih yang berbahagia, mari kita bersyukur bahwa kita sekarang ini sudah masuk ke tanggal 3 Ramadan, sudah sholat tarawih yang ketiga. Mudah-mudahan kita tetap menjaga kemurnian ibadah Ramadan kita, sehingga kita nanti pada saat mengakhiri bulan Ramadan dan masuk ke bulan Syawal, kita sudah keluar dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci kembali. Kita sekalian, sering sekali orang terkadang emosional sekali ketika memasuki bulan Ramadan, karena merasa, dan itu betul memang, merasa dengan bulan Ramadan ini insya Allah seluruh dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah. Itu kalau puasanya benar. Tetapi kadangkala karena terlalu emosi, seseorang itu melakukan puasa itu lalu lupa ibadah-ibadah yang lain, hanya ingin memanfaatkan bahwa kalau saya berpuasa di bulan Ramadan dengan baik, maka saya akan menjadi orang yang suci, bersih kembali. Itu betul ada hadisnya. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan kehati-hatian, maka seluruh dosa diampuni dan kita bisa pasti, kalau seluruh dosa diampuni sudah pasti bisa masuk surga. Itulah sebabnya orang mengatakan puasa itu adalah kunci untuk masuk surga. Apakah itu betul? Betul kalau puasanya benar. Puasa yang benar itu adalah puasa yang hanya dijadikan sebagai salah satu pintu, bukan satu-satunya pintu. Harus diingat, puasa yang benar itu adalah puasa yang bisa dijadikan salah satu pintu atau salah satu kunci untuk masuk ke surga, kunci pintu untuk masuk ke surga. Karena kalau puasanya tidak benar, itu tidak ada gunanya juga puasa. Apa puasa yang benar itu? Puasa yang benar adalah puasa yang diikuti dengan ibadah-ibadah mahdo yang lain dengan benar. Bukan karena berpuasa ingin bersih lalu sholatnya tidak tertib, tidur semalam suntuk ngaji, menjelang subuh tertidur, sholat subuhnya terlewat misalnya, atau sholat duhurnya terlewat, tidur terus, pekerjaan-pekerjaan lain ditinggalkan. Oleh sebab itu, supaya diingat bahwa sebenarnya rukun Islam itu ada 5 yang semuanya itu adalah kunci untuk masuk surga. Pertama, syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dijamin, misalnya barang siapa yang membaca syahadat atau pada saat meninggal membaca la ilaha illallah, maka masuk surga. Itu jelas. Kalau saudara meninggal dengan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang masuk surga, sama dengan puasa yang baik. Maka ada dalil atau ungkapan miftahul jannah la ilaha illallah. Kalau mau masuk surga, bacalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi apa cukup? Tidak. Karena ada yang kedua, sholat juga. Kalau orang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mesti ingin sholat dengan baik. Maka kalau orang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu kalau tidak diikuti dengan sholat dengan baik, itu kira-kira pada saat meninggal tidak akan membaca itu.
Oleh sebab itu, selain puasa, syahadat yang benar, sholat yang benar. Di dalam hadis Rasul itu disebutkan bahwa awaluma yuhasabu yaumal abdi yaumal qiyamah as-sholah. Yang akan dihitung dari amalmu di hari kiamat besok, mau surga atau tidak, sholatmu. Kalau sholatmu bagus, maka surga tempatmu. Kalau sholatmu jelek, ya neraka tempatmu. Sama kan? Loh, katanya puasa yang bisa menjamin surga. Kok ini sholat? Loh, kok yang tadinya tadi syahadat? Memang iya. Jadi Islam itu disebut sebagai sebuah bangunan yang tidak cukup hanya dipilih satu. Saudara merasa, wah saya mau puasa saja gratisan, tetapi tidak mau sholat, enggak bisa masuk surga. Karena orang yang puasa benar itu pasti ingin sholatnya benar. Oh, saya mau sholat saja, karena kata hadis masuk surga kalau saya sholat. Tidak bisa. Kok Anda sholat saja kok tidak mau puasa, tidak mau baca, menegakkan syahadatnya dengan benar. Ada lagi zakat. Oleh sebab itu nanti rangkaian puasa ini coba puasa dengan benar, dihayati sholat. Ya, puasa, sholat, syahadatnya sudah pasti diulang-ulang. Lalu diingat zakatnya. Ada orang, gua mau itu semua asal tidak mengeluarkan harta. Nggak bisa. Kalau Anda punya harta harus zakat. Ada zakat yang sifatnya wajib asal Anda hidup di, misalnya pada bulan Ramadan, misalnya harus zakat fitrah. Tapi ada zakat juga yang ada jumlah tertentu. Ada masanya setahun dimiliki dan sudah sampai batas tertentu yang disebut nisab. Itu ada jumlahnya. Misalnya kalau Anda punya emas sekian ratus gram, nah zakatnya sekian, harus keluar. Baru puasa itu berarti. Sama dengan sholat. Apakah dengan sholat lalu Anda masuk surga karena ada hadis itu? Tidak, sholat itu yang membawa dampak kepada kehidupan sosial. Maka dulu ketika Umar bin Khattab itu dilantik menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, apa yang dikatakan pertama sama dia? Kata beliau itu, ayyuhal wulad, inna min ahammi umurikum indi as-sholah. Hai para pemimpin-pemimpin negeri, para wali kota, para gubernur, sebenarnya tugasmu yang paling pokok itu agar sukses menjadi pemerintah adalah menegakkan sholat di kalangan umat. Karena kalau sholat itu ditegakkan, polisi tidak terlalu banyak. Polisi mungkin bukan menjaga keamanan karena moral manusia, mungkin karena kecelakaan alam, kecelakaan teknis, ada gedung roboh, kebakaran. Nah, kalau sholat para pemimpin itu sudah benar, korupsi pasti tidak ada. Orang yang sholatnya benar itu tidak bakal korupsi. Kalau orang sholat ke masjid kok masih korupsi, pasti sholatnya salah. Kalau orang sholat kok masih tidak peduli terhadap kaum duafa, tidak menegakkan hukum dalam langkah-langkah dan posisi strukturalnya, itu sholatnya tidak ada. Fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Tidak ada. Itu hanya dapat neraka tuh orang yang sholat hanya sujud, ruku, tetapi tidak punya kepedulian terhadap kaum duafa, sholatnya tidak ada artinya. Oleh sebab itu, sesudah itu ada juga lagi yang kelima, naik haji. Manis tato'a ilaihi sabila, naik haji bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, saudara punya niat, berarti 5 rukun Islam itu sudah dipenuhi. Oleh sebab itu, di dalam hadis Nabi itu disebutkan bahwa Islam itu ibarat sebuah bangunan, bunyan. Dikatakan itu bunyal Islam ala khamsin. Dibangun Islam itu seperti rumah atas 5 unsur. Syahadat adalah fondasinya, syahadatu alla ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Itu fondasi utama bagi orang Islam. Yang kedua, sholat. Itu tiangnya. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang bagi orang beragama. Kalau orang tidak sholat berarti rumah tidak ada tiangnya. Lalu saudara sekalian, puasa
puasa itu dindingnya. Wasyamu junnatun, puasa itu adalah tameng. Lalu zakat itu pembersihnya, dan haji itu atap yang melindungi dari panas, dari angin dan sebagainya dan sebagainya. Nah itulah sebabnya saudara, jangan takut. Wah kalau gitu aku nggak bisa dong. Hajiku hanya bisa puasa, enggak. Kalau puasanya khusyuk, pasti saudara ingin sholat. Kalau puasanya khusyuk, pasti kaget tuh saya belum sholat. Kalau sholatnya khusyuk, pasti saudara ingin zakat juga. Pasti ingin menegakkan syahadatnya. Nah itulah saudara, jadi sholat, puasa kita satukan sebagai satu kesatuan karena puasa itu hanya salah satu kunci. Kalau kunci ini saudara pegang dengan baik, yang lain akan kena semua, akan bisa masuk ke dalam rahmat Allah. Nah itulah sebabnya nanti pada akhir puasa, kalau kita sudah puasa dengan baik dari tanggal 1 imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Nah saudara akan keluar suci. Itulah yang disebut hari kesucian nanti. 30 hari atau 29 hari sesudah kita puasa 3 hari ini, nanti kita akan masuk kesucian. Itulah yang kemudian menimbulkan istilah lebaran. Lebaran itu apa tuh? Dulu diciptakan oleh Sunan Bonang. Beliau mengatakan ini kalau orang sudah puasa itu ada 4 laku. Apa? Laku sing papat. 4 keadaan. 4 keadaan itu apa? Lebar, lebur, luber, labur. Itu budaya. Apa? Laku sing papat tuh, kamu akan lebar selesai puasanya, lebur habis dosanya, luber penuh pahalanya, labur bersih awaknya. Nah itulah yang disebut Idul Fitri. Oleh sebab itu Idul Fitri nanti itu bukan berarti saudara bisa beli baju bagus, mobil bagus, lalu selfie dimasukkan Instagram, bukan. Idul Fitri itu adalah orang, kata Imam Syafi'i, laisal idu liman labisal jadid walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Hari raya itu di mana orang merasa lebar, lebur, lapur, luber itu adalah orang, bukan untuk orang yang hanya mampu memberi mobil Robicon dan baju-baju baru, tetapi orang yang bersih itu adalah orang yang sesudah berpuasa ketaatannya kepada Allah bertambah. Nah, itulah sebabnya saudara, pada saat itu dikatakan itu laku sing papat tadi makan kupat. Kupat itu apa? Ketupat. Ketupat itu adalah nasi yang dibungkus dengan daun kelapa yang muda, namanya janur. Janur itu apa? Kata Sunan Bonang. Janur itu adalah jatining nur, hati yang bersih. Nah, saudara sekalian, itulah bahan renungan yang dapat saya sampaikan pada malam ketiga Ramadan ini. Mari kita jaga puasa kita dengan sungguh-sungguh menjaganya agar kita besok betul-betul bisa mengatakan saya sekarang Idul Fitri. Besok sesudah 29 atau 30 hari kita berpuasa. Kalau tidak ya tetap aja berpuasa, tapi ya nanti tentu banyak manfaatnya. Tetapi yang penting saya katakan, kerjakan semuanya dengan enak. Kerjakan semuanya dengan enak dan dengan penuh semangat dan dengan penuh empati terhadap kehidupan masyarakat. Demikian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.